Cerita diawali dengan sesosok Mbak Kunti yang kesulitan untuk terbang. Saat ia baru saja terbang sedikit, tiba-tiba saja tubuhnya kembali terjatuh ke tanah. Hal tersebut membuat Mbak Kunti ini menjadi kesal. Ia marah-marah mengapa ia tidak bisa terbang seperti kunti-kunti lainnya. Mbak Kunti masih tak terima pada kenyataan hingga ia menangis meraung-raung di tengah gelapnya malam. Tak lama kemudian ada seorang pria yang melintas dan Mbak Kunti yang tak bisa terbang memilih untuk menjahilinya sambil menempel di sebatang pohon kelapa yang hampir rubuh. Pria tersebut melihat Mbak Kunti, ia pun menjerit ketakutan dan langsung melarikan diri. Ternyata kebiasaan Mbak Kunti ini adalah mengambil makanan dari para warga hingga membuat tubuhnya gendut bahkan sudah hampir mencapai 100 kg. Mbak Kunti datang bukan untuk meneror warga serta menakutinya, namun ia hanya ingin meminta makanan saja. Itulah sebabnya mengapa Mbak Kunti kesulitan saat ia ingin terbang. Pada suatu malam seorang emak-emak sedang mempersiapkan makanan. Kemudian tiba-tiba saja Mbak Kunti gendut muncul hingga membuat si emak jatuh pingsan. Kesempatan itu kemudian dimanfaatkan oleh Mbak Kunti untuk melahap semua makanan di atas meja. Saat si emak mulai tersadar, semua orang datang menemuinya lalu menanyakan apa yang telah terjadi. Si emak mengungkapkan jika sosok Kunti telah mendatanginya dan membuatnya ketakutan hingga semua orang dilanda kepanikan. Di malam hari berikutnya para warga mulai menyusun rencana dengan menyembunyikan sisa makanan ke dalam lemari, termasuk seorang pria botak. Ia menyimpan sisa makanan dengan rapi di dalam sebuah lemari. Kemudian saat Mbak Kunti gendut ini muncul dan melihat meja makan yang kosong, ia pun menangis histeris karena menahan perutnya yang sangat lapar. Beberapa saat kemudian Mbak Kunti mencium bau sedap. Sepertinya bau itu adalah bau makanan enak. Dan benar saja, ternyata Mbak Kunti mencium bau aroma makanan dari dalam lemari. Seketika suara gaduh terdengar oleh pemilik rumah dan membuat mereka cemas. Tanpa pikir panjang, Mbak Kunti langsung melahap beberapa makanan milik warga yang disimpan rapi di dalam lemari. Kemudian wanita tersebut penasaran, ia ingin melihat sosok Mbak Kunti. Namun pada saat Mbak Kunti menoleh, ibu dari si wanita langsung jatuh pingsan. Lalu Mbak Kunti mencoba untuk menakuti si gadis, namun ternyata si gadis memiliki keberanian mendekati Mbak Kunti, hingga mereka berdua pun saling berpandang-pandangan dan seolah sedang menari bersama. Keasyikan dengan gerakan menari, mereka malah benar-benar menari dengan kompak. Di hari berikutnya Pak Botak bangun dari tidurnya karena mendengar suara gaduh. Tentu saja kegaduhan tersebut karena Mbak Kunti yang sedang menikmati makanan yang disimpan di dalam lemari dan ia dengan lahap memakan hidangan itu. Pak Botak menghidupkan lampu di dapurnya. Ia mengomel karena kesal dengan apa yang dilakukan oleh si Mbak Kunti. Lalu tiba-tiba sebuah tangan hitam mengerikan meraba-raba bahu Pak Botak dan pada saat Pak Botak menoleh, ia sangat terkejut kemudian segera berlari karena ketakutan melihat wujud Mbak Kunti. Keesokan paginya Pak Botak mengalami demam tinggi. Di malam hari orang-orang berlarian dari kejaran Mbak Kunti karena para warga yang berkumpul membeli makanan lezat namun tanpa menyisakan atau memberikan bagian untuk Mbak Kunti gendut yang selalu merasa kelaparan. Mereka akhirnya tiba di salah satu rumah makan. Melihat para warga kehausan, si bapak pemilik rumah makan pergi mengambil minuman. Tetapi ia begitu terkejut saat melihat Mbak Kunti sedang menghabiskan makanan jualannya. Mereka semua pun sangat ketakutan dan langsung kabur dari sana. Di malam hari berikutnya Mbak Kunti diam-diam menyelinap ke sebuah rumah. Ia begitu bahagia karena melihat beberapa makanan yang tertinggal di atas meja. Tanpa permisi Mbak Kunti langsung memakannya. Tapi sepertinya Mbak Kunti belum merasa kenyang hingga ia kembali menangis. Para warga mencoba mengintip. Tapi tiba-tiba Mbak Kunti muncul, mengejutkan mereka dan membuat semua orang berteriak ketakutan. Keesokan harinya mereka semua berkumpul. Kali ini mereka akan merencanakan sesuatu pada Mbak Kunti.
Malam itu mereka berempat bergadang untuk memancing Mbak Kunti datang, dan beberapa saat kemudian Mbak Kunti benar-benar datang karena mencium bau makanan sedap yang sudah dipersiapkan. Dalam kesempatan tersebut mereka semua mendekati Mbak Kunti yang sedang asyik makan. Ternyata mereka merencanakan untuk menancapkan paku di leher Mbak Kunti gendut. Namun tiba-tiba Mbak Kunti menoleh dan membuat para pemuda lari ketakutan. Keesokan harinya para pemuda saling menyalahkan atas kegagalannya menancapkan paku pada Mbak Kunti. Kemudian mereka dikejutkan oleh kedatangan seorang pria tampan. Pria itu lalu memberitahu bagaimana cara untuk menangkap Mbak Kunti gendut tersebut. Para pemuda diajak ke sebuah ruangan untuk menyaksikan pria tampan bermain kuda lumping. Ternyata semasa hidupnya, Mbak Kunti gendut bernama Melati adalah seorang penari kuda lumping. Saat pulang berlatih, Melati merasa senang karena ia akan makan bersama ibunya. Namun kali ini Melati sangat marah karena ibunya telah menghabiskan semua makanan dan ibunya salah mengira jika Melati sudah makan di luar. Melati yang kesal kemudian pergi meninggalkan ibunya. Ternyata Melati berniat untuk pergi dari rumah dan tak akan kembali. Siang dan malam ibunya tak berhenti mencari Melati. Ia menyusuri kebun, jalan raya, bahkan semua semak-semak yang ada di desanya. Namun sayangnya sang ibu tak kunjung menemukan Melati, anak perempuan kesayangannya. Suatu hari ibunya sangat sedih karena mendapati putrinya ternyata sudah meninggal dunia. Si ibu terus saja menangis. Ia merasa menyesal karena telah menghabiskan makanan waktu itu. Ia tak pernah menyangka peristiwa tersebut akan berakhir seperti ini. Di sisi lain para warga sedang berkumpul untuk menghentikan teror Mbak Kunti. Mereka pun disambut baik oleh semua warga yang hadir. Kini tiba saatnya para warga akan mempersiapkan pertunjukan kuda lumping untuk memanggil Mbak Kunti Melati. Hidangan lezat disiapkan dan para penari sudah siap berlatih menyambut kedatangan Mbak Kunti gendut. Ketika malam tiba, para pemain kuda lumping sudah siap dan para warga juga turut hadir. Mereka ingin menyaksikan kedatangan Mbak Kunti gendut. Saat ketua desa memberikan petunjuk serta aba-aba, maka tibalah saatnya pertunjukan kuda lumping dimulai. Benar saja, Mbak Kunti gendut segera muncul. Ia tertawa bahagia karena melihat persembahan makanan yang begitu beraneka ragam serta makanan kesukaan Mbak Kunti ada di atas meja. Karena banyaknya makanan, Mbak Kunti dibuat bingung ingin memulai makan yang mana dulu. Namun tiba-tiba saat Mbak Kunti melihat salah satu pemain kuda lumping, ia malah menangis histeris. Mbak Kunti pun bahkan berjalan mendekati si pemuda tampan pemain kuda lumping. Anehnya tampak seorang gadis cantik yang menatap Mbak Kunti, menunjukkan ekspresi berbeda dengan orang lain. Ternyata semasa Melati masih hidup, saat ia kabur dari rumahnya, Melati ditolong oleh pemuda tampan si pemain kuda lumping tersebut. Melati kemudian dibawa pulang ke rumahnya, lalu diberikan beberapa makanan yang sangat lezat. Namun setelah beberapa hari mereka lalui, Melati tak pernah menyisakan makanan sedikit pun untuk si pemuda tampan. Hingga suatu ketika saat pemuda tampan diam-diam sedang makan, Melati datang dan hendak meminta makanannya, tapi si pemuda marah lalu mengusir Melati hingga Melati pun pergi. Beberapa saat kemudian, pemuda tampan mendapati Melati yang sudah tak bernafas. Pemuda tampan beranggapan mungkin saja Melati tewas karena terjatuh dari pohon kelapa. Malam hari pun tiba. Melati datang kembali ke rumah pemuda tampan, namun dalam sosok Mbak Kunti. Itulah sebabnya mengapa Mbak Kunti menangis melihat si pemuda tampan tersebut. Mbak Kunti sangat sedih karena ia mengenang masa lalunya kala itu. Kembali ke masa lalu, dua orang pemuda diam-diam memperhatikan sebuah ritual yang dilakukan oleh ibunya Melati. Hingga Melati yang baru saja meninggal pun kemudian datang lagi. Lalu para pemuda melihat sosok wanita menyeramkan muncul di depan si ibu. Ibu Melati ternyata tidak rela dengan kematian putrinya, hingga ia membangkitkan kembali Melati dalam wujud sesosok Mbak Kunti. Ternyata begitulah asal-muasal cerita dari Mbak Kunti gendut yang meneror seluruh warga. Saat ini ketika Mbak Kunti sedang asik menikmati tariannya, seorang pemuda desa kemudian memaku leher Mbak Kunti. Mbak Kunti pun menjerit, ia seketika berubah menjadi seorang melati. Meskipun begitu para warga tetap membiarkan Melati untuk menikmati tariannya. Tetapi beberapa saat kemudian, salah satu warga yang melihat paku di leher Melati dengan iseng mencabut paku di lehernya.
Tentu saja semua warga menjadi panik karena kini Melati berubah kembali menjadi Mbak Kunti gendut. Tanpa diduga ternyata gadis cantik itu juga adalah sosok Mbak Kunti. Sekarang sosok Mbak Kunti pun menjadi dua karena sebenarnya wanita cantik itu juga telah dibangkitkan kembali oleh ibunya. Setelah kedua ibu mereka merelakan kematian dua sosok Mbak Kunti, arwah mereka pun tenang serta kembali ke alamnya. Dan film pun udahan.